Kita kehadiran CEO dan produser dari Body Body Pictures, Mbak Wilza Lubis. Dipa, halo. Terima kasih sudah hadir. Mbak Wilza tadi kan sesuai yang gue bilang di awal, senior banget di film. Udah dari pertama kali terjun di film tahun berapa? Kan gue udah ketahuan dari SD ya gue ya. Jadi ADC itu pertama nggak? Enggak, sebenarnya jauh lagi. Sahur sepuh mungkin. Jadi apa? Proyek pertama apa? Aku cerita sedikit boleh ya. Boleh dong. Jadi gini, pertama kali masuk ke industri film itu adalah karena tidak sengaja. Oke. Dan pada saat itu kita belum mengerti, buta loh. Di awal lo masuk tuh lo nggak tahu sistem itu apa. Oke. Ini itu apa? The good thing is about only communication. Kita mesti melakukan apa? Kemudian kita hands on terhadap apa yang dibutuhkan, apa yang di ini. Jadi di era-era itu memang kita dituntut untuk bisa untuk sensitif mempelajari semua hal dan bagaimana caranya bekerja. Tapi ada momen kan misalnya gini, Ina kan you felt like a joy kan gitu loh bekerja di sana kayak gitu. Jadi aku berpikir bahwa it's quite challenging. Ini capek banget, tapi kok kayak di playground ya. Itu yang aku rasa. Jadi mungkin aku merasa beruntung bahwa ketika bekerja itu, gue dengan cepat bisa mendapatkan passion gue ya. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita di episode ke-209. Kita kehadiran seorang produser senior yang sudah banyak banget ini pekerjaannya kalau di list ini. Jam terbangnya gak usah dibilang nih, gak usah ditanya. Gua masih kuliah, dia udah kerja film. Iya dari kecil soalnya jadi lama ya kan. Kita kehadiran CEO dan produser dari Body Body Pictures, Mbak Wilza Lubis. Dipa, halo. Terima kasih sudah hadir. Biasanya gue manggil Wilza itu Inang. Oke. Sayang gue sama dia. Jadi gue interview kan nggak pakai Inang ya. Boleh dong. Ya. Oke. Iya. Another marga Batak yang kita hadirkan. Setelah sekian banyak sekali yang kita hadirkan di sini. Jadi sekarang lagi sibuk apa Mbak Wilza? Itu udah boleh di spill belum sih? Proyeknya udah bagian dari yang diumumin gak sih? Mungkin belum boleh kita spill ya. Tapi mungkin kasih tahu aja bahwa sekarang ini lagi ada proses offline untuk sebuah film layar lebar gitu. Tapi belum bisa disebut, masih rahasia. Dan sekarang lagi ada di fase offline. Offline. Kemudian juga lagi dalam tahap persiapan buat sebuah film layar lebar juga yang belum bisa kita sebut juga. Tapi syuting tahun ini. Syuting tahun ini. Body produktif tahun ini. Kayaknya banyak PH-PH yang akhirnya mulai produktif tahun ini. Alhamdulillah. Melihat jumlah penonton yang banyak sih harusnya jadi PH-PH gatal. Ayo kita produksi semua. Akhirnya sibuk susah nyari kru. Susah banget tuh. Itu masalah kita ya. Krunya segitu-segitu aja, filmnya udah mulai banyak gitu kan. Jadi Inang tahun ini Body Body itu ada produksi 2 film ya. Bisa dibilang kayak gitu ya. Betul. Satu lagi offline, pasca produksi, satu lagi pre-production. Betul. Jadi pakai nama Body Body Pictures tuh terakhir yang tayang tuh apa? World Without tuh pakai Body Body Pictures. World Without tuh sama Kaliana, Shira Film, sama Tehnia waktu itu. Jadi pada saat itu memang mungkin aku cerita sedikit boleh. Banyak jadi, juga boleh. Ya, pada saat itu Netflix pertama kali memproduksi dengan filmmaker Indonesia pada saat itu. Original perdana. Jadi pada saat itu mereka memilih director perempuan kayak gitu. Kemudian Teteh dan pada saat itu memang lumayan challenging ya, pandemi juga apa segala macam. Nah kemudian akhirnya tentunya karena Netflix juga barely new dan mereka waktu itu belum ada tim-tim lokal yang ada di sini, jadi mereka harus mempelajari gitu. Jadi mereka harus tahu banget siapa yang bisa terlibat di dalam produksi film itu sampai pada akhirnya ya Teteh nelfon aku, Tehnia nelfon aku, Bis tolonginlah aku mau syuting ini sama Netflix. Apa Teh gitu kan. Ya udah akhirnya ngobrol akhirnya iya soalnya memang mereka butuh showreel apa segala macam untuk tim-tim yang terlibat gitu. Ya akhirnya pada saat itu Teteh menceritakan tentang story-nya apa segala macam dan aku tertarik. Aku bilang sama Teteh, let's do it dan aku
tentunya bilang ke tim aku di Body Pictures bahwa ada tawaran nih buat gue, nggak apa-apa nggak gue ikutan, dan tim juga setuju karena kita sepakat bahwa oke nih kita belajar lagi tentang sesuatu gitu. Lah Body Pictures itu sendiri lahir tahun berapa? Body Pictures tuh tahun 2016. 2016 yang sebelumnya memang dulu di tahun 2002 aku tuh juga udah pernah punya PH. Selama 8 tahun bersama Ninin Musa dan Dewi Umaya pada saat itu. Gitu. Jadi 8 tahun kemudian Ninin pindah ke Jepang. Kemudian pada saat itu sama Dewi dan Ninin kita bilang bahwa Luma Production tuh kita bertiga. Dulu namanya Luma Production. Luma Production. Jadi kayaknya karena kita bertiga udahlah ya kayaknya ya udah selesai aja. Selesai nggak sepakat dilanjutkan. Akhirnya Dewi membuat Piklok, aku freelance. Freelance kesana kemari sampai pada akhirnya melihat industri film nih sudah mulai seksi kembali, gitu. Ini kayaknya udah waktunya juga ya. Aku sendiri pribadi bikin lagi PH baru gitu. Jadi akhirnya aku membuat PH Body Pictures. Kenapa pilih nama Body? Jadi memang ini analoginya diambil dari diving. Gitu. Jadi aku tuh memang suka banget diving. Nah, jadi diving itu ketika kita diving kita harus punya body. Kita tidak boleh sendiri. Dan it's about filmmaking, it's a teamwork. So you really have to make something like mempersiapkan sesuatu. Kemudian kamu harus menjaga tim kamu, body kamu, sampai akhirnya apapun yang terjadi ketika ada current, ada arus, ada apa, itu semuanya kita bersama-sama terlibat, ada perencanaan, kemudian ketika apa yang terjadi kita harus bagaimana, dan mungkin body itu adalah karena aku pribadi sendiri merasa bahwa dari awal masuk ke industri film, orangnya kan sedikit ya, dan kemudian it turns to be like friends and anything else, dan aku merasa ketika kita produksi dalam sebuah tim dengan sebuah challenge, semua challenge-nya ketika kita bekerja sama dengan tim-tim yang seperti teman tapi profesional, itu sangat menyenangkan sekali. Jadi makanya kenapa pengen pakai body gitu. Dalam filosofi meaningful ya. Akhirnya project pertama yang menggunakan bendera Body Pictures itu apa? Mama Jagoan. Oh, yang Widiawati gitu. Itu kayaknya eranya tepat sebelum pandemi berarti. Betul, di 2018 itu. Oke. 2018. Kemudian Susi Susanti, Love All. Gitu. Itu berarti 2 project pertama Body Pictures. Betul. Dengan ngelihat keadaan film yang sekarang semakin tiap tahun penontonnya dipatahkan terus, punya ini nggak sih? Pokoknya Body Pictures targetnya setahun 1 deh paling nggak minimal ada. Kepengennya begitu, tapi memang terus terang ini benar-benar Body ini lagi kepengen melihat lagi kita mau stemnya di mana sih? Karena kita sadar bahwa sebuah production house kita mesti kelihatan memang kita arahnya mau kemana nih? Betul. Mau mengusung film yang seperti apa nih? Tema yang seperti apa? Sehingga memang kami sangat belajar. Tapi kalau ditanya mau 1 tahun 1 pengen banget di Pak Sulung gitu. Ya at least 2 tahun 1 mungkin ya, dengan perencanaan apa segala macam gitu. Mbak Wilza tadi kan sesuai yang gue bilang di awal, senior banget di film. Udah dari pertama kali terjun di film tahun berapa? Nggak usah nebak umurnya, udah pasti nebak sendiri. Kan gue udah ketahuan dari SD ya gue ya. Jadi ADC itu pertama nggak? Enggak, sebenarnya jauh lagi. Sahur sepuh mungkin. Jadi apa? Proyek pertama apa? Aku cerita sedikit ya. Boleh dong. Jadi gini, pertama kali masuk ke industri film itu adalah karena tidak sengaja. Jadi aku sendiri tuh nggak sekolah film, aku sekolahnya komunikasi. Itu komunikasi memang itu mana-mana. Tapi memang waktu itu PR. Jurusannya, majornya kan. Nah pada saat itu dengan sekumpulan teman-teman, ada yang berteman dengan
Rudi Sudjarwo pada saat itu sekitar tahun 98. Kemudian akhirnya Rudi baru pulang dari Amerika, kemudian sama teman-temannya let's do something, bikin Bintang film Jatuh. kayak film indie Bintang Jatuh gitu. Akhirnya lama-lama kayak ngerjain nih, kok seru ya. Nah, Bintang Jatuh itu Inang diminta bantuin apa? Produksi. Oh, Bintang Jatuh udah produksi. Udah langsung produksi. Tapi ini kita ngomongin skill kecil ya. Mungkin manusianya sendiri di situ tuh cuman 10 orang sampai 15 orang. Gue nonton Bintang Ngurusin Jatuh. Gue apa punya itu? VCD-nya. Ngurusin apa? Pada saat itu Sulung, kenapa aku bilang di era itu adalah kelas yang paling menyenangkan karena dituntut untuk belajar semuanya sendiri. Jadi semua lu kerjain lah kayak gitu loh ya. Itu ada juga filmnya Rudi yang tragedi ROC itu. Itu gue jadi co-director, jadi script continuity, jadi wardrobe. Bayangin nggak? Aku kalau suruh balik lagi ke situ, I don't think I can do it. Beda usia sih, itu lagi muda, energik, semua Walaupun beda dikerjain usia, ya. tapi Gitu. gila, maksudnya itu dan pada saat itu kita belum mengerti, buta loh. Di awal lo masuk tuh lo nggak tahu sistem itu apa. Ini itu apa? The good thing is about only communication. Kita mesti melakukan apa? Kemudian kita hands on terhadap apa yang dibutuhkan, apa yang di ini. Jadi di era-era itu memang kita dituntut untuk bisa untuk sensitif mempelajari semua hal dan bagaimana caranya bekerja. Tapi ada momen kan misalnya gini, Ina kan you felt like a joy kan gitu loh bekerja di sana kayak gitu. Jadi aku berpikir bahwa it's quite challenging. Ini capek banget, tapi kok kayak di playground ya. Itu yang aku rasa. Jadi mungkin aku merasa beruntung bahwa ketika bekerja itu gue dengan cepat bisa mendapatkan passion gue ya. Karena bekerja dengan joy, senang walaupun memang challenge-nya juga tidak mudah. Jadi ini aku pengen tanya Dip. Begitu kan berarti Inang itu udah langsung masuk ke film, terus gak sempat kerja di bidang lain kan? Bener-bener itu after lulus bener-bener. Udah kemudian sebelum berjalan. lulus udah mulai. Sebelum lulus berjalan lagi sampai lucu tuh waktu itu. Lucunya apa? Jadi pada saat itu kelas gue udah habis, gue harus skripsi. Orang tua gue bertanya dong, ini mau kerja terus apa gimana? Skripsinya gimana? Aku bilang akhirnya sama Rudi, Jo, gue nggak bisa ya, jangan pernah calling gue lagi. Gue harus nyelesain skripsi gue. Orang tua gue udah marah. Gue bilang sama semua teman-teman gue, jangan pernah panggil gue lagi untuk kerja ya. Kalau enggak gue dimarahin nih. Skripsi beres dulu deh. Zaman itu dong. Akhirnya waktu itu jadi kita lagi, kalau nggak salah kita rilis tragedi ROC itu sama Rudi bilang gini, boleh nggak Jo, 2 minggu lagi aja. Lo gue antar, gue jemput tiap hari. Tadi gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya berjalan. Tapi kan itu terlihat bahwa memang kita melakukan sesuatu yang ya udah deh selesai dulu. Akhirnya skrip selesai, wisuda, kemudian Rudi mengerjakan ADC 2. Masuk lalu di sana. Ya, kemudian sebagai waktu itu gue internship magang sebagai telco. Gitu. Ini mulai ada terstruktur di mulai ya. Zaman itu casiernya siapa? Waktu itu Sabto. Sabto. Oh iya benar. Sabto. Jadi memang pada saat itulah ketika syuting di AADC 1 merasakan bahwa produksi ini seperti ini, yang besar orangnya, kemudian ada ini ada itu. Karena kan tadinya indie kan, independen segala gitu, dan itu bayangin aja kalau sama Rudi dan Ninin pada saat itu juga sebagai produsernya, itu kita bawa sendiri ini untuk screening karena kita pakai digital, tapi zaman yang ditembak kan. Jadi gue rasain tuh sempet yang berdiri-diri di belakang di PIM, gue berdiri terus nonton film yang lain gitu. Itu keseruan sendiri tuh gitu. Waktu akhirnya ikut di produksi AADC. Waktu di film-film sebelumnya pasti kurang lebih kan tahu ya talent koordinator kayak gimana. Cuman itu kan benar-benar learning by doing kan. Learning by doing. Ketika akhirnya di timnya Sabto lah itu ya, belajar lagi atau apa, ngapain waktu itu? Nggak tahu ya, kalau pengalaman gue sendiri tuh kayak gini, sesuatu dalam kerja tim itu kita mungkin tidak tahu, tapi kita bisa bertanya. Kemudian apa sih ini yang mesti kita lakukan? Berarti so the person has to be on time, and then we have to remind the person apa segala macam. Jadi memang nggak tahu kenapa kayak natural aja gitu di Sulung. Ya pendekatan aku ke anak-anak itu juga memang kayak ini aja, kita
berteman tapi disiplin tapi apa sampai mereka tuh kayaknya sampai sekarang masih dendam deh sama gue. Kalau suruh datang pagi-pagi gitu, Mbak aku masih ngantuk. Nggak apa-apa, sambil tidur aja, sambil tidur nanti di make up. Ayo Lita make up ya gitu. Sampai kayaknya sampai tua-tua tuh mereka kayak ayo cepet-cepet banget udah datang. Jadi kayak mereka masih dendam tapi gue melakukan hal-hal seperti itu dan mungkin jadinya kayak natural aja gue ngeliat kebutuhan mereka apa sih. Kayak untuk seorang aktor supaya mereka tenang di set tuh mesti gimana sih kitanya. Berarti job it's not only time, bukan hanya waktu tapi bagaimana kita how to treat them well, treat them well and make them comfort. Tapi juga mereka juga harus disiplin terhadap tanggung jawab kita gitu. Itu sih. Berapa lama jadi telco? Cuman itu doang Sulung. Oh gitu. Habis itu apa setelah itu apa nih? Pada saat itu kan kru-kru tuh manusianya masih sedikit sekali kan. Jadi kayak orang tuh kayak mungkin lihat wah nih anak lincah nih, nih anak bisa nih. Jadi bisa di calling apa aja. Jadi sampai ada yang calling gue Astrada, calling gue apa pada saat itu sampai gue gini, gue nggak tahu apa-apa loh. Pasti lo dan bisa. Dan akhirnya ngerasain Astrada. Ngerasain. Film tapi apa? lucu sekali video klip. Jadi pada saat itu Lasha Fauzia sama Agung Sentausa mereka bikin klip karena dulu kalau di Miles tuh bikin klip tuh bisa back to back. Jadi 2 hari 2 klip atau 3 hari 2 klip prepnya sama. Mereka berdua maunya aku terus tiba-tiba gue bilang gue belum pernah jadi Astrada. Tiba-tiba Lasha gini, gak apa-apa pasti lo bisa. Agung juga gitu, pasti lo bisa. Terus gini, oke Wilsa bikin breakdown schedule apaan tuh? Akhirnya Lasha yang bikin Bo. Kan gue udah bilang gue nggak bisa, tapi akhirnya it's a fun learning by doing karena ini begini sampai pada akhirnya aku merasa bahwa sekarang gue udah tahu sih apa yang gue mau. Karena pada saat itu nggak lama kemudian di tahun 2002 di tahun 2003 kita udah punya Luma production. Jadi berarti apa? Maksudnya basically you are fast learner. Makanya bilang cepat. Ya mungkin ya. Tapi pada akhirnya gue tuh merasa beruntung karena gue nggak butuh waktu terlalu banyak untuk occupation gue di mana ya di film ini gitu. Itu sih. Akhirnya tapi dari semua jabatan sebelum akhirnya sekarang posisi produser lah ya. Jabatan apa yang akhirnya lu pegang lama lah Mbak? Kayaknya nyaman di sini. Line producer. Apa project pertama waktu itu line producer? Biola Tak Berdawai. Sekar Ayu Asmara. Sekar Ayu Asmara, betul. Itu pertama kali jadi line producer. Pertama kali. Belajar lagi atau maksudnya kan bisa aja gue dari awal udah mantau nih posisi ini, udah tahu gue ngapain, jadi gue udah kayaknya siap deh. Pasti gue jadinya gini kalau mungkin sesuai dengan pengalaman gue ya. Everything is like learning by doing. Learning by doing. Jadi ketika menjadi line producer itu kan lo dibutuhkan untuk mempunyai helicopter view. What's going to happen dengan produksi. Apa aja yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan kreatif. Setiap skrip beda-beda kebutuhannya. Kemudian akhirnya gue mempelajari bahwa dari ini alat ini apa ya, apa ya, sampai gue nggak tahu ini apa, tapi yang penting kayak gue berpikir bahwa kalau ini begini berarti kebutuhannya ini. Tapi toh nanti setiap departemen akan memberikan kebutuhan. Tapi kan pasti kita akan measure pada saat itu memang tingkat kesulitan lebih tinggi ya, karena kita nggak punya Tokped, nggak punya apa. You cannot check everything like untuk belum browsing semudah itu lagi. Handphone juga belum secanggih sekarang kan. Dan ketika lo mau membeli sesuatu seperti minuman yang murah, lo harus ke toko kelontong untuk mau ngecek satu-satu mana yang lebih murah. ATK lo harus ke Glodok. Demi dapat harga yang murah. Karena kan kita mesti melakukan itu dong. Gimana membagi produksi itu nyaman dan enak. Tapi pada akhirnya menggunakan feeling itu tadi. Sampai pada akhirnya belajar dan balik lagi memang rezeki dapat tipe produksi yang beda-beda. Ada yang tiba-tiba kolaborasi dengan luar negeri, itu belajar lagi, apalagi. Jadi perjalanannya gitu sih. Nah, gue mau nanya juga, lu kan terlibat juga di film Java Hit kan, Nah itu kan produksi Hollywood dengan bintang besar Hollywood, Mickey Rourke nggak salah kan, sama Keanu Reeves kan. Betul. Nah boleh cerita nggak, share nggak pengalaman waktu itu, kenapa lu bisa terpilih? Dan buat Indonesian productionnya kan berarti kan? Oke. Jadi itu kan produsernya sama direkturnya itu sama dengan Merah Putih.
Lu ikutan di sana waktu itu. Merah Putih gue ikutan untuk Merah Putih 2 dan 3. Jadi bukan tim yang pertama. Merdeka ya. Jadi pada saat itu gue dipanggil, kemudian diinterview dulu ngobrol segala macem, sampai pada akhirnya mereka mengiyakan dan mempropos gue untuk menjadi LP di sambungan Merah Putih itu. Karena Merah Putih itu kan sebenarnya trilogi. Mereka udah syuting dengan tim A, tapi kemudian mengubah tim B. Akhirnya gue lah yang menjadi menggantikan tim itu untuk menyelesaikan mungkin kalau dihitung 1,5 film lah ya, yang belum kelar gitu. Kemudian akhirnya kita cocok bekerja sama sampai akhirnya mereka mempropos gue lagi untuk megang Javahit. Gitu sih. Gitu. Karena memang basically PH-nya udah dipropos dapat duluan dia dan memilih Mbak Wilza berarti. Betul. Untuk jadi memang sebenarnya kalau jadi ada company Amerikanya, ada company Indonesianya. Sebenarnya kalau gue lebih dari yang Amerikanya. Karena pada saat itu mereka memang memilih, kemudian menginterview, abis itu udah. Tapi ya of course kita kerjasama dengan tim yang di sini gitu. Dengan kerja udah selama ini ya, apa yang bikin Mbak Wilza jatuh cinta sama film? Vitamin batin, Dip. Nggak bener, seriously. Kayak ketika lo menyusun sesuatu dengan challenge-nya, kemudian kita bisa lihat bahwa sesuatu itu paling enggak sesuai lah dengan harapan. Kemudian kita menyusun sesuatu. Mungkin kalau dulu gue lebih gila sih. Kayak kenapa gue betah jadi LP? Karena tuh gue kayak main catur. Ketika itu terlaksana, itu kayaknya gila. Dan dulu juga ya, kayak maksudnya gini, ketika lo syuting film, gue nggak tahu apakah teman-teman yang lain merasakan yang sama. Begitu lo duduk, lo lihat nama lo di rolling title, itu sesuatu yang sangat masih kok sampai sekarang saya setuju kan? Itu setuju. Jadi maksudnya itu tuh kayak gue nggak tahu apakah itu yang kalau ditanya ya, gue sih belum pernah ada di bidang yang lain, tapi kalau ditanya kenapa tetap, ya karena itu. Dan apa ya, karena mungkin dinamis ya, kemudian kita masih bisa tetap playful dan bisa jadi diri kita sendiri, gitu. Kita nggak kalau kayak di industri film kan kita bisa jadi diri sendiri. Nah, gitu. Teman-teman sekalian, kalau pengen masuk ke industri film, nah teman-teman udah denger nih, ya kan, joyfulnya kalau kita bekerja di industri film. Tapi bukan berarti nggak ada tantangan, nggak ada challenges, sama nggak ada difficulties ya. Pasti ada. Pasti ada. Palingnya gitu kelihatan bahwa tadi udah kasih tahu Mbak Wilza tidak ada riwayat atau historik kuliah di bidang film. Accident juga. Betul. Yang accident aja bisa, apalagi yang niat. Harusnya tapi bisa. Tapi yang menarik itu kalau kita ngomongin Inang ya, dia itu nggak pernah bekerja di bidang lain loh. Dia langsung masuk ke industri film dan dia stick terus di industri film sampai sekian lama. Itu luar biasa kalau menurut gue. Nah, tapi gini Inang, gue mau nanya. Pernah nggak sih waktu zaman masuk di industri film ada masa-masa lo pengen cabut? Kayaknya gue udah gak kuat deh, gue mau cabut gitu loh. Nggak ada. Liburan Sulung. Mending liburan dulu aja deh, break aja. Jadi gitu ya. Seberat apapun, sesusah apapun lo hajar aja, lo jalanin aja semuanya. Nggak tahu kayak apa ya. Memang karena bukan juga kayak tiba-tiba pengen gue mau nyoba bidang lain. Gitu loh maksudnya. Tapi kan mungkin itu tipe aku ya, Sulung. Jadi kayak gue tuh ketika gue mempelajari sesuatu, gue menikmati journey-nya, sehingga gue nggak bisa tuh kayak dari sini gue mau ke sini, sini ke sini. Aku tuh bukan tipe yang begitu. Jadi tidak ada selama lo bekerja di industri film lo nggak ada opsi give up. Iya kan, nggak, lu jalan aja kan kayak gitu kan. Iya, kepengennya sih pengen punya hotel ya, hotel kecil gitu, tapi mungkin kan nanti setelah gitu. Kepengen kayak apa pekerjaan yang memang sesuatu yang kita juga sambil leisure, sambil apa. Kayak butik hotel gitu lah ya. Betul, tapi memang jadinya mungkin karena kita berurusannya dengan orang yang walaupun berbeda-beda dengan challenge. Bukan gak ada challenge ya, tetap ada challenge. Bahkan pekerjaan apapun pasti ada challenge-nya. Betul. Tapi yang menarik juga ya, Wilza itu juga dia suka jadi cameo juga loh di beberapa film. Bukan cuma cameo, dia main juga loh. Apa sih? Iya kan, bener kan? Hubungi agen gue ada. Terus Arisan ada. Terus series yang terakhir Tira ya. Tira betul ada Tira betul. 2-3 episode desa. Jangan-jangan lu sempat kepikiran nggak Mbak?
kayaknya gue mau nyobain deh, supporting deh gitu. Tapi gini kan nggak semua produser ya, itu kan mereka itu juga nyaman di depan layar kayak gitu loh, untuk berakting lagi. Apa yang bikin lu jadi tertarik juga sih? Dipaksa sulung. Kita pernah satu scene, gua pernah sama Inang itu di Arisan 2 ya kita ya. Arisan 2. Satu scene gua sama dia. Kayak si Tete tuh kan maksa bener-bener. Ubis gak bisa lo ini. Teh apaan sih? Gue ada dialog nggak waktu itu? Arisan 2 lumayan. Dia selalu ada dialog. Dari Arisan 1 aja dia ada dialog, ibu-ibu arisan. Ada dialog dia selalu. Tapi memang itu termulai kenapa? Sebenarnya bukan karena niatan itu. Dulu di awal-awal kita bikin film, itu tuh kalau kalian perhatiin ya, kayak filmnya Joko gitu, Joni. Itu semua isinya tuh temen-temen. Iya, sepakat. Betul. Sepakat kalau itu sepakat. Dan yang kedua adalah memang mungkin kan ada beberapa ketika di kamera in frame, ya lu harus ada certain people lah ya. Secara aura tuh kelihatan gitu atau apa. Jadi memang karena itu di awalnya. That's why di film-filmnya Joko, Tehnia sebenarnya di kiri kanan itu orangnya mirip-mirip sebelumnya kan, dia juga kan. Karena memang mau nggak mau kayak kita nih kalau bikin film ini gini-gini. Kalau kita bikin yang paling challenging kan adegan pesta. Apalagi kalau mau ngomongin pesta orang kaya. Betul, gitu. Kan nggak mungkin sirupnya ya gitu. Gue pernah 2 kali tuh. Kalau kita bicara Tehnia itu teman-teman tuh Nia Dinata ya, sutradara. Gue pernah 2 kali diminta sama Tehnia jadi cameo. Arisan 2 sama ini kisah. Ini kisah 3 darah. Jadi kalau ditanya, tapi memang gini. Ketika memang diajak untuk main, lah. Tapi maksudnya tak ada yang lain gitu atau apa segala macam. Tapi memang gue tuh memang waktu zaman SMA tuh gue ikutan teater. Gue suka memang. Bisa lah karena masalahnya stok inang-inang kan terbatas kan. Gitu. Kan gue berhubung gue udah 2 kali bikin film Batak, stoknya terbatas loh gitu loh. Siapa tahu siapa aja kalau di-calling sama Imaginary real kan daripada kita memaksakan orang bukan warga Batak, mending kan yang real lah. Walaupun produser bisa lah gitu. Sebenarnya orang Batak tuh kan belokannya penyanyi sebenarnya. Sebenarnya. Aku fales kalau nyanyi. Belum dicoba aja itu. Tapi kalau mau balik ya, waktu kecil cita-citanya apa? Perdana Menteri. Bagus. Posisi yang di Indonesia udah nggak ada bahkan udah nggak ada gitu. Pernah ada tapi nggak ada. SD apa? Tapi gue nggak tahu. Setelah gue coba mundur lagi ya, gue tuh gini. Gue tuh bukan orang yang kayak punya cita-cita terlalu. Kalau gue coba pikir lagi dari gue kecil gitu. Tapi waktu itu gak tahu kenapa I was so impressed with Margaret Thatcher. Karena dia Perdana Menteri pertama ketika gue SD. Jadi ketika lo baca berita kayak wow, this girl is amazing. Gak tahu, tapi gue juga gak kayak kepengen ini, kepengen itu. Tapi gue memang bukan yang kayak pengen jadi dokter. Enggak gitu. Waktu SMA, maksudnya akhirnya memilih kuliah komunikasi karena pengen apa gitu? Karena nggak ada matematika. Kalau bukan sama. Tapi nggak mikir juga bahwa kayaknya abis komunikasi gue lulus kayaknya kerjanya ini deh, PR di hotel mana gitu misalnya. Itu yang gue pikirin Dep, justru memang kenapa gue mau ambil PR yang pertama udah nggak ribet, nggak ada matematika. Terus ternyata ada statistik. Ada statistik betul. Ada. Dan setelah gue pelajari ternyata memang kenapa. Gue memang tidak terlalu menikmati masa belajar di SD, SMP, SMA. Nah di sini tuh kayaknya gue baru lihat kenapa gue ke kreatif. Jadi memang kalau zaman kita kecil dulu kan belum ada cikal, belum ada apa ya. Jadi sekolah. Jadi gue merasa bahwa ketika gue kuliah, gue merasa belajar tuh gini. Statistik gue dapat A. Dan ternyata sekarang I am dealing with numbers juga gitu. Jadi jadi memang tapi memang kenapa kalau ditanya tadi PR karena pada saat itu kan di tahun gue kan angkatan 95. Di tahun itu kan banyak banget kayak mulai tuh keluar kayak coffee shop baru atau sebuah perusahaan-perusahaan yang baru yang kayak it's kinda cool ya kalau gue jadi PR karena gue merasa bahwa ya udah ngobrol sama orang atau apa. Ina kuliah di mana waktu itu? Mustopo.
Berarti goalsnya memang kayaknya bisa lah PR coffee shop gitu tadinya. Iya, jadi kayak PR atau perusahaan merepresentatifkan perusahaan atau apa gitu. Jadi kepikirannya gitu aja. Berarti si PR yang udah ketutup itu ya sebenarnya secara nggak langsung produser tuh juga udah jadi PR sih. Karena kita propose orang. PR-nya Body Picture sih seorang Wilza Lubis lah sebenarnya. Propose investor, propose nanti director dong direct. Terus kalau mentalnya perlu lo operas kan kayak gitu ya. Semua lah ya. Semuanya lah, sama kru-kru juga kan. Tapi tadi orang tua ketika akhirnya berhasil menyelesaikan skripsi, udah lanjut aja film, udah boleh aja akhirnya. Boleh. Mereka questioning nggak? Enggak, jadi gini, emang bokap gue tuh dulu orang film. Gimana dia? Jadi dia tuh di tahun 70-an dia memang aktor. Tapi filmnya nggak banyak. Dan jadi dia kebetulan sekolahnya juga di ATNI sebelum IKJ. Kemudian di tahun 70-an memang kakak gue yang pertama lahir. Ketika dia menikah sama ibu gue, kemudian kakak gue yang pertama lahir. Dan biasa kalau orang Batak udah punya anak semua harus jelas. Jadi dia mengalih profesi menjadi kontraktor. Gitu. Jadi tapi sempat main beberapa film gitu. Sempat gitu. Jadi dia dulu pernah lah ada filmnya main sama Lady Marlina sama siapa nama bapak? Ismar Lubis. Iya. Lubis. Jadi main sama Lady Marlina, gue kecil gue nonton cerita mereka pacaran, pulang gue marah-marah. Ya kan masih kecil nonton kan. Jadi memang bokap gue tuh udah nggak ini lagi, jadi dia malah kayak challenge gue kayak emang kau bisa apa gitu, apa segala macam. Kalau nyokap gue cuman gini doang, Wilsa terserah mau kerja apa aja, tapi lihat kayak papa dulu, hati-hati ya, kerjanya yang benar, maksudnya waktu, time consuming segala macam, jaga kesehatan gitu. Tapi memang kedua orang tua gue adalah tipe gini, ketika kita semuanya udah menyelesaikan kewajiban kita, lulus, you can choose everything. Yang penting lu di pattern yang benar, lu punya tata krama, lu tahu attitude, lu disiplin apa segala macam lagi gitu sih. Jadi gue tuh bukan beruntung karena orang tua gue nggak against gitu. Karena bokapnya pernah jadi aktor. Tahu bagaimana ekosistem di sana berjalan, udah tahu lah gitu. Dari perjalanan ini tapi apa goals yang belum? Kayaknya gue mau produser film Hollywood kali atau apapun lah yang belum kesampaian. Kayak lo deh, kayak lo deh. Jadi pengen memproduksi film yang box yang laku, office, ya kan? Pengen jadi kayak Dipa, ya sulungnya. Amin. Jadi lu udah jadi role model. Amin. Udah jadi role model. Bisa, pasti bisa. Semua orang bisa. Selain pengen punya hotel kecil. Iya, hotel kecil. Saya doakan, setuju. Ini aneh. Gue sempat kepikiran loh, emang punya hotel tuh kayak hotel kecil aja kan? Kecil. Hotel ratusan kamar. Kayak butik. Terus lu punya taman kebun sendiri sendiri gitu kan. Menarik. Iya. Jadi kalau teman-teman nanya nih, lu kan tadi masuk by accident ya. Ini buat tips and trick lah buat teman-teman. Gue pengen banget kerja di dunia film, tapi kuliah gue udah terlanjur nggak film, apa ya? What should I do gitu? Kalau nanya ke lu. Oke. Kalau menurut gue itu polanya tetap mirip ya. Kayak gue sebenarnya. Apa? Jadi kan sekarang banyak ya kayak course atau apapun itu pelajari. Kemudian tentunya tergantung dia mau di film itu dia job desk-nya mau sebagai apa. Jadi ya udah dia pursue aja itu, lihat. Dan kalau menurut gue challenge kesempatan itu lumayan banyak. Jadi harus rajin mencari informasi. Jadi justru kalau gue lihat kesempatan kita sekarang ini lebih banyak, karena tiba-tiba festival mana mengadakan workshop apa, kemudian ada asosiasi apa mengerjakan workshop apa, betul. Gitu. Walaupun memang kalau bisa dibilang sekarang itu kita juga lebih beda zamannya karena memang anak-anak yang sekolah film lebih banyak betul. Kuliah kampus film juga lebih banyak. Jadi kan? Sekarang teman-teman sekalian kesempatan untuk belajar banyak. Belajar ya secara ilmu, cara magang itu sangat amat besar. Bener kan kayak gitu loh. Kemudian mungkin jadi carilah
kelompok-kelompok yang tepat, komunitas yang tepat gitu. Jadi coba dulu mau apa karena di film itu memang banyak banget yang gini. Kita harus mempelajari sebagai expertise. Tapi sebenarnya ada beberapa hal untuk kalau kita mau mulai itu sebagai pekerjaan sehari-hari. It's a real life. Kayak you arrange food, and then lu mau mulai dari PA gitu. Lo ngatur makanan, lo ngatur gimana caranya semua orang nyaman. Dan yang pertama adalah ya ketika kita belajar kita jangan pilih-pilih. Itu benar banget. Hospitality itu yang menurut gue lu bisa dapet di mana aja kan gitu. Kemudian belajar untuk disiplin yang paling penting. Kemudian memang dibutuhkan kesabaran terhadap endurance. Bahwa mempelajari sesuatu itu nggak ada yang cepat gitu. Itu sih. Kalau dilihat dari tadi Mbak Wilza sempat internship, itu menurut gue jangan pernah malu ketika lo harus masuk memulai dari internship. Of course. Karena gue nggak tahu apa-apa. I have to know everything. Tapi memang ketika kita masuk di internship itu, kemudian kita bisa mencoba mengerjakan apa yang kita kerjakan dengan senang, walaupun capek, apa segala macam. Tapi kan jadinya itu yang tadi gue bilang di vitamin batin itu. Ketika semuanya dan jadinya teman-teman itu jadi kayak keluarga, jadi kayak teman dari kecil sampai sekarang. Jadi memang itu sih yang menyenangkan ya gitu. Sebenarnya kalau judulnya internship enaknya ya, kan udah tahu ya orang kita sebagai produser udah tahu ini ada anak internship, berarti anak ini butuh belajar. Betul. Udah pasti dia akan disuplai ilmu banget malah. Bukan yang senior, bukan junior, malah lebih junior lagi kan karena masih internship gitu. Dan emang kita mesti dampingi. Gitu. Karena dia calon penerus kru-kru kita juga nantinya kan. Jadi semoga teman-teman kalau nerima ada tawaran internship mana, kalau pengen cobain aja. Jangan mikir duitnya dulu. Duit akan ngikut gitu. Jadi semoga teman-teman kalau ada pengen mencoba di dunia film, kalau Body Pictures lagi buka lowongan atau Imaginary cobain aja karena kadang orang yang magang bisa jadi produser. Ini udah ada contoh gitu. Nah, akhirnya udah ada PH gitu. Jadi Mbak Wilza terima kasih banyak. Thank you Dipa. Terima kasih Sulu. Sudah berbagi. Lancar-lancar buat 2 proyek yang akan jalan. Amin. Semoga salah satu proyek yang bioskop nanti bisa box office juga. Amin. Sukses juga buat kalian berdua. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton di episode ke-209. Terima kasih buat seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode 210. Thank you.